Halo guys, kembali bersama saya, di mana di sini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Tomodachi Games. Film dimulai di sebuah kota di mana ada seorang anak laki-laki yang bernama Yuji sedang mengayuh sepeda ke sekolahnya. Di mana di sini kita diberitahu kalau Yuji akan mengikuti study tour sekolah bulan depan dengan biaya 70.000 yen. Sesampainya di sekolah, salah satu sahabat Yuji yang bernama Shibe ingin membayarkan uang study tour Yuji. Wah, baik sekali bukan? Ya, karena Shibe ini anak orang kaya dan ayahnya orang penting di kota itu. Tetapi Yuji pun tetap menolak. So kaya sih, lanjut. Shibe pun langsung dimarahi Sawaragi karena mengatakan itu terus, tetapi dihentikan oleh Kokorogi dan si Tenji. Ya, benar. Mereka bertiga adalah sahabat Yuji juga. Dan mereka berlima telah membentuk satu geng. Hari-hari bahagia pun dilewati, sampai ketika terjadilah sebuah insiden di mana uang study tour kelas mereka yang telah dikumpulkan dicuri oleh seseorang dari loker Sawaragi. Karena tidak ada yang mengaku, Sawaragi dan Shibe menjadi tersangka dan difitnah oleh teman kelasnya karena mereka merupakan wakil dan ketua kelas. Sken pun berpindah di kosan Yuji, di mana si Yuji ini menerima surat tertulis dari Sawaragi. Yuji pun datang ke tempat yang tertulis di surat tersebut, dan di sana sudah ada teman satu gengnya. Yang anehnya, mereka mengaku datang karena menerima surat dari Yuji, termasuk si Sawaragi yang mengirim surat ke Yuji. Padahal Yuji saja menerima surat dari Sawaragi. Kontradiksi bukan? Dan tiba-tiba ada orang yang menyetrum Yuji dari belakang sampai pingsan. Saat Yuji bangun, ia dan teman-temannya sudah ada di sebuah ruangan yang warnanya serba putih. Lalu, datanglah sebuah maskot anak kecil nih, yang bernama Manabu. Manabu-kun, yang menyuruh mereka untuk ikut dalam game yang ia buat, di mana apabila bisa menyelesaikan game tersebut, akan mendapatkan 2 juta yen. Banyak ya. Dan yang paling mengejutkan, Manabu menjelaskan kalau mereka mempunyai utang 20 yen. Tentu saja, Yuji marah dan tanya kenapa. Tapi Manabu menjelaskan kalau satu dari mereka ada yang memiliki hutang tersebut, sehingga mereka berlima harus menanggungnya. Yang lebih mengejutkannya lagi, orang yang mengusulkan game ini adalah orang yang punya hutang tersebut. Manabu pun hanya mengambil 10% dari 20 juta tersebut sebagai DP untuk memulai permainan ini. Bayangkan, Anda dijebak dalam sebuah permainan karena hutang teman Anda. Bagaimana rasanya itu? Di sini Manabu menjelaskan kalau mereka tidak main, maka mereka dilepaskan. Akan tetapi satu orang itu akan menanggung 20 juta tersebut, dan uang DP yang sudah dikasih tadi tidak akan dikembalikan. Rugi nih. Akan tetapi jika mereka berniat untuk bermain, maka utang 20 juta itu akan dibagi rata, sehingga setiap orang akan memiliki hutang 4 juta. Karena solidaritas mereka yang sangat tinggi, mereka pun mengiyakan atau mengikuti permainan tersebut. Permainan punya sederhana. Pertama, mereka dibagikan kartu nama masing-masing, di mana di belakang kartu tersebut ada jumlah hutang mereka dan tidak boleh dilihatin ke orang lain. Jika dilakukan, maka utang mereka akan menjadi 2 kali lipat. Lalu, terdapat koin besar di meja, di mana setiap orang akan meletakkan jari telunjuknya di atas koin tersebut. Nanti, ada sebuah pertanyaan benar atau salah yang akan ditanyakan oleh si salah satu pemain, di mana koin akan bergerak ke arah benar kalau kelima orang tersebut memilih jawaban yang sama. Tetapi jika satu saja orang yang menjawab berbeda, maka koin itu akan bergerak ke jawaban satu orang tersebut. Dengan kata lain, koin akan bergerak ke jawaban yang paling sedikit dipilih.
Mereka juga hanya boleh berbicara saat membacakan pertanyaan. Yang melanggar, maka hutangnya akan dikali 2. Dan yang terakhir, jika mereka gagal menjawab semua pertanyaan, maka yang mempunyai hutang paling banyak akan menanggung semua hutang yang lain, dan yang lain tidak mempunyai hutang. Dengan kata lain, satu orang akan menjadi tumbal. Permainan pun dimulai. Pertanyaan pertama dibacakan langsung oleh si B, yaitu apakah gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji? Ya, sebuah pertanyaan umum bukan? Yang semua orang tahu akan jawabannya. Akan tetapi, yang seharusnya koin bergerak ke arah benar malah bergerak ke arah tidak. Ia mengartikan salah satu dari mereka ada yang sengaja menjawab salah. Dan tentunya jawaban mereka pun salah. Jawaban dari pertanyaan yang dibacakan dari Sawaragi dan Tenji pun sama. Semuanya salah. Padahal semua pertanyaan yang mereka bacakan itu merupakan pertanyaan umum. Dan tibalah giliran si Yuji, pertanyaan yang keempat. Yang dimana ternyata saat Yuji membuka surat tersebut, terdapat tulisan kalau pertanyaannya dipilih sendiri oleh si penanya atau bebas. Dan jika koin bergerak ke jawaban yang benar, maka permainan selesai dan lanjut ke permainan selanjutnya. Akan tetapi, jika jawabannya salah, maka utang si penanya akan menjadi setengah. Jebakan nih. Yang berarti 3 teman sebelumnya yang menanyakan sengaja menjawab tidak. Di sini pun Yuji berpikir apa yang ia harus lakukan, dan ia berniat untuk menjawab jawaban yang benar. Akan tetapi, sekali lagi, koinnya bergerak ke jawaban yang salah. Aneh bin ajaib. Padahal si Yuji udah menjawab yang benar. Yuji pun berpikir kalau permainan ini menjebak orang kelima, yaitu si Kokorogi, yang dimana amplop si Kokorogi akan berbeda dari mereka berempat, yang hanya tertulis pertanyaan dibuat oleh si penanya. Pertanyaan si Kokorogi pun sederhana. Apakah mereka akan tetap berteman setelah ini? Si B, Tenji, dan Sawaragi pun bingung harus memilih apa. Jika menjawab iya, maka mereka masih memiliki hutang. Akan tetapi jika memilih tidak, maka ia mengkhianati si Kokorogi. Dan saat mereka ingin memberikan jawaban, tiba-tiba Yuji berbicara, yaitu apakah kalian tahu warna celana dalam yang dipakai oleh Sawaragi hari ini? Ya, Yuji melanggar aturan berbicara dan akan didenda 2 kali lipat. Dan setelah itu, film pun berakhir untuk episode ini. Aneh bukan? Menurut kalian, siapa sih orang yang mempunyai hutang dari mereka berlima? Silahkan komen di bawah ya.